Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sangat menyesal dan bersedih, ya, menduakan cintamu. Yang sangat menyesal dan bersedih menduakan cintamu. Sora akan selalu ingetin dan tekanin bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu, ya. Penyesalan dan sedih terdalam yang menduakan cinta kamu. Buat kamu yang, Kak, tapi aku nggak diselingkuhin, coba nonton dulu. Kamu nggak tahu, ya, mana tahu ada sesuatu yang kamu nggak tahu. Bisa diambil pembelajarannya. Kita lihat dulu ada energi seperti apa, ya. Teman-teman, kalau Sora lihat, ya, di sini ada emotional freedom. Jadi orang ini sangat mungkin sekali merindukan koneksi yang kuat, merindukan koneksi yang sehat, ya, dan mencari seseorang yang ternyata bisa dia percaya, bisa membuat dia merasa aman dan nyaman, ya. Jadi mungkin energi ini juga lah yang menarik dia kembali untuk mencari kamu atau merindukan kamu, ya. Kenapa sih dia nyesel terdalam? Karena mungkin dia kehilangan, teman-teman, seseorang yang secara relationship itu secara emosional sangat sehat hubungannya sama kamu, gitu, ya. Terus dia juga bisa percaya karena kamu orang yang bisa membuat nyaman, membuat aman, dan juga bisa dipercaya, dan orang yang memberikan rasa aman, ya. Yang saat ini mungkin sekali dia merindukan perasaan kelegaan itu. Karena ketika mungkin tidak bersama dengan kamu, dia kehilangan perasaan kelegaan itu. Mungkin ada perasaan merasa bersalah, perasaan gak tenang, perasaan was-was, dan sebagainya, ya, teman-teman, ya. Lalu di sini ada energi surprise, ya. Energi pergerakan ini juga adalah sesuatu energi yang tidak terduga. Jadi orang yang ternyata menyesal ini kehilangan kamu, ya, juga adalah seseorang yang kamu tidak pernah menyangka, ya, akan bisa berubah hati, akan bisa tiba-tiba merasakan kerinduan sama kamu, gitu, ya, teman-teman. Akan membuat pengakuan hati yang tidak pernah kamu duga. Jadi orang ini mungkin bisa banget membuat kamu terkaget-kaget karena ada perubahan yang mungkin cukup signifikan dan tidak pernah kamu sangka. Kenapa sih? Saat ini kalau Sora lihat, ya, dia lagi rajin memantau kamu, lagi rajin stalking kamu, lagi rajin untuk melihat pergerakan kamu, oke? Kenapa? Karena di sini satu, dia memang ada energi rindu. Dua, dia ternyata masih punya energi kekaguman sama kamu. Tiga, ada perasaan yang sangat intens, ya, yang dia rasakan. Dan ternyata banyak hal-hal yang menggelitik di hati dia, ya, gitu loh, tentang bagaimana ada satu perasaan bersalah itu dan sangat mungkin ada energi rindu, ya. Jadi ada perasaan-perasaan emosi yang tidak terkatakan, ya. Kamu mungkin banget sudah melepaskan orang ini. Ada energi releasing, ya, karena kamu sedih, kamu kecewa, kamu terluka mungkin ketika dia mengkhianati kamu. Tapi di satu sisi kamu juga sudah punya energi keikhlasan untuk melepaskan orang ini, ya. Kamu banyak yang berfokus untuk healing diri kamu sendiri, karena banyak yang secara cakra hati juga mengalami efek, teman-teman. Tapi kalau Sora lihat, kehilangan kamu itu juga membawa energi yang berdampak ternyata ke cakra hatinya dia, ya. Justru ketika dilepaskan, di sanalah dia mulai merasakan energi kehilangan, energi kerinduan, energi juga yang terasa, gitu loh. Kenapa? Karena akhirnya, ya, mungkin sekali dia menyadari bahwa kalian itu sebenarnya banyak melalui proses, ya. Kalian juga sebelumnya sudah banyak mengusahakan. Terus habis itu komunikasi di antara kalian juga sebenarnya kalian kalau ngobrol dan sebagainya cukup cocok, gitu loh, ya.
Hanya memang dia juga menyadari kalau dia itu kurang mungkin usaha, kurang mungkin konsisten, kurang jelas terhadap kejelasan hubungan akan masa depan. Jadi dia menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum selesai dan harus diusahakan dalam hubungan ini. Oke? Apalagi yang dia rasakan sehingga membawa kepada kamu energi dia merasa kehilangan yang mendalam telah berbagi hati ya. Awalnya dia kelihatan mungkin seneng ya, ada yang baru, seperti kesannya ada sesuatu yang refreshing gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata itu adalah memang membawa konflik tersendiri ya, karena memang ada cinta segitiga ya yang mengganggu dalam hubungan ya teman-teman, dan itu akhirnya membawa banyak masalah ke area yang lain ya. Kehidupan dia mulai ada masalah, mungkin ada konflik dengan keluarganya, mungkin keluarganya ada yang nggak setuju sama orang ketiganya, dan kalau Sora lihat ya, mungkin sekali dengan orang ketiga itu belum tentu dia merasakan energi keseimbangan ya. Di sini mulailah terjadi energi yang tidak seimbang, ada energi yang nggak balance. Terus habis itu ada energi yang dimana energi tarik menariknya itu tidak kuat gitu ya. Nah, kamu sama dia kemungkinan besar ada energi twin flame ya, atau api kembar ya. Kamu pernah menjadi seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan ini, kamu tuh habis itu berusaha untuk mengusahakan hubungan ini teman-teman, tapi dia yang pernah pergi begitu saja dari kamu ya. Orang ini punya sisi, memang ada manipulasi, ada sisi yang toksik gitu ya teman-teman ya. Namun ketika kamu juga mungkin lebih menyadari tentang sisi negatif orang ini, kamu memilih untuk pergi gitu loh. Nah, sekarang ketika kamu sudah tidak ada, ternyata dia tidak bisa lepas dari mengingat kamu, not over their ex ya. Kamu orang dari masa lalunya, tapi dia mungkin tidak bisa melupakan itu ya setelah waktu berjalan gitu loh ya. Kamu sendiri lebih memilih untuk sendirian. Banyak dari kalian lebih memilih untuk sendirian. Kamu mau untuk healing dulu, kamu mau untuk kejar mimpi kamu dulu. Sementara di satu sisi dianya punya energi yang mulai mengalami insecure, merasa nggak tenang, merasa bersalah gitu ya. Terus habis itu juga orang ini juga memang ada energi melindungi diri, jadi tanpa sadar dia menyakiti kamu gitu ya teman-teman. Dan dia mulai terhantui dengan perasaan merasa bersalah karena ada pengkhianatan. Terus habis itu banyak hal yang dia rahasiakan teman-teman ya. Namun di hati yang terdalam ternyata sangat kuat sekali ada pengakuan hati yang mau dibuka. Kalau ternyata mungkin dia masih cinta, dia masih sayang. Kita lihat dulu, siapa sih ciri-ciri orang ini? Siapa ciri-ciri orang ini? Yang pertama, orang ini itu sangat suka power, sangat suka kekuasaan, sangat suka dilihat ya. Lalu di sini juga ada energi kalian banyak berkomunikasi secara pesan tertulis ya. Dan sangat mungkin banget ini ada niat dia untuk mericing kamu ya. Orang yang gampang gugup, orang yang gampang ketakutan, banyak kekhawatiran. Orang ini tuh memang punya banyak sekali perubahan. Artinya mungkin banget orang ini nggak stabil ya. Banyak hal-hal yang berubah kayak gitu ya di dalam hidupnya dia. Orang yang punya sisi mengejar kesuksesan dan keberhasilan, banyak pencapaian yang mau dia kejar ya. Dan orang yang sangat memperhatikan penampilan diri ya, walaupun itu mungkin dia orang yang cenderung bersih, harus selalu ganteng atau wangi atau cantik ya. Orang ini sedang berusaha untuk menaikkan posisi dia. Jadi apapun sekarang dia sedang berusaha untuk naik level. Ada beberapa yang memang suka olahraga dengan bola atau olahraga dengan tim, itu salah satunya ya. Kita coba lihat kenapa sih memangnya dia itu merasa sedih dan bersalah. Ada pengakuan hati itu. Kenapa dia menyesal menduakan cinta kamu?
Teman-teman, kamu itu banyak mengarahkan dia dan banyak mengayomi dia, ya. Jadi dia tuh ketika nggak ada kamu, seperti tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang support, gitu ya. Dan kegalauan hatinya, kamu bisa lihat gambarnya penuh dengan kegalauan, menyadarkan dia bahwa ada energi perasaan bersalah, masih ada energi terkoneksi ya, di balik kebingungan dan ketidakjelasannya ada koneksi yang kuat ya. Dan ada energi pembelajaran tentang kebijaksanaan selama dia punya relationship sama kamu. Ya, kamu selalu yang tadi Saudara bilang mengarahkan gitu ya. Dan kamu selalu bawa energi yang positif ya ke dalam kehidupan dia. Dan mungkin saja dia kehilangan keenergian positif itu. Dan perasaan bersalah inilah yang paling kuat ya, menekan dia kalau Saudara lihat forgiveness. Jadi perasaan bersalah ini makin sangat-sangat kuat. Dan dia kehilangan support system yang terbesar, yang selalu bisa diharapkan, selalu bisa diandalkan, ya. Dan apalagi sekarang dia ngelihat kamu itu tambah maju, kamu tuh udah going forward ya. Kamu tambah maju, tambah lebih baik mungkin. Dia ngelihat kamu, keadaan kamu, situasi kamu, ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa, aku tuh kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kita lihat ini ya. Selain kehilangan yang sangat berharga, sangat mungkin sekali juga dia merasa kamu itu sudah sangat-sangat berkembang dengan luar biasa, ya. Kamu tuh naik level jauh di atas dia, ya. Buat teman-teman yang mungkin kemarin aku baca ada yang komen, tapi aku lihatnya dia tuh kok yang makin maju, akunya belum. Teman-teman, berarti kalau kayak gitu silakan ambil pembacaan ini jadi motivasi kamu untuk kamu lebih naik level gitu loh, ya. Dan dia ngerasa kayak dia itu terkukung dalam keadaan yang tidak, seperti nggak bisa menyesuaikan diri ketika nggak ada kamu, ya. Sama kamu itu dia banyak melewati proses, banyak melewati hal-hal, dan dia tuh seperti teringat kembali tentang hal-hal yang sudah dilewati selama ini, teman-teman. Tuh, slow burn, perlahan tapi pasti. Di sini kayak energinya semakin lambat, tapi pelan-pelan mulai terasa energi dia itu merindukan kamu, energi dia itu chemistry-nya dia rindukan karena dia punya chemistry yang kuat sama kamu, ya. Karena memang kalian terikat dengan kuat. Ada yang sudah dalam pernikahan atau sudah mungkin mengarah ke arah pernikahan ya. Di sini dia mau hadapin kamu juga ada energi malu sebenarnya ya. Malu, bagaimana nervous ngadepin kamu lagi. Tapi kenapa dia bisa tersadar seperti ini juga sampai ngerasa bersalah banget? Itu ada energi dari semesta ya. Divine counterpart ya. Yang membuat dia menyadarkan dia bahwa kalian punya koneksi secara jiwa, kalian punya koneksi secara twin flame gitu ya. Jadi dia seperti tersadarkan kembali sama itu semua. Sesuatu yang ajaib. Mungkin kamu tidak pernah menyangka kalau orang ini bisa menyesali, bisa tergugah. Ini ada sebuah energi keajaiban, energi yang seperti tidak mungkin tapi terjadi. Karena ini berhubungan dengan divine counterpart. Ini ada koneksi secara spiritual yang akhirnya semesta berandil di sana untuk mengoneksikan lagi hubungan ini. Ya. Orang ini itu berusaha sekali untuk bertahan tanpa kamu. Ya. Tapi di sini mulai perlahan-lahan ada perubahan hati ya. Karena memang di sini ada energi merasa bersalah tadi dan dia tidak bisa memungkiri kebenaran ya. Bahwa apalagi kalau kamu nggak salah ya, teman-teman gitu loh ya. Karena di sini kan ada energi dia menghadirkan orang yang ketiga. Selain itu, kita coba lihat lagi ya. Yang dia rasakan. Ternyata dia masih sering bermimpi ya soal kamu, dan ternyata masih sangat berharap di lubuk hati ya. Karena kalau Saudara lihat ini juga berhubungan dengan energi transformation. Di sini mungkin banget ya kamu banyak mentransformasi atau men-trigger perubahan orang ini. Dan ternyata kehilangan kamu sangat sakit ya. Karena ada perasaan galau ya. Jadi ternyata menghadirkan yang lain juga belum tentu lebih baik gitu loh. Oke.
Dia sekarang dalam situasi yang memang secara mental, keuangan, hidup banyak yang belum siap ya. Jadi masih dalam tahap berjuang. Dan setelah direnungin, ya meskipun dia mencoba menggantikan yang lain gitu ya, awalnya hanya sekedar flirting dan sebagainya ya, berujung ternyata hati dia tuh cuma terikat ke kamu. Dan dia terdorong ingin kembali bersama. Karena ada perasaan sepi, ada perasaan hampa, ya. Ada yang semua dia ditinggalkan oleh banyak hal. Ini sangat mungkin banget loh orang ketiga dia belum tentu setia sama dia. Tuh. Ya. Belum tentu sesetia itu, belum tentu sesupport itu gitu ya. Nah, di sini ada energi dia pengen berkomunikasi lagi sama kamu, ya. Ada energi kerinduan, makanya dia akan kemungkinan besar berkoneksi sama kamu juga melalui sosmed gitu ya. Dia ingin mengajukan untuk rekonsiliasi ya, untuk berkomitmen lebih lanjut ya. Dan ini adalah energi dari kalian yang sudah lama menunggu, kalian yang sudah lama bersabar. Salah satu kesabaran kamu juga lah yang membuat dia tertarik kembali. Dan selama ini dia sudah jadi beban kamu sebenarnya ya. Kamu banyak loh bantu dia banyak hal ya. Sangat kangen, terus masih keingetan terus sama kamu setiap malam. Dan dia ternyata tidak sanggup menahan sedih terpisah dari kamu ya, rasanya seperti kosong. Ya. Ada energi perasaan kosong. Ternyata aku tidak sanggup menahan pedih terpisah darimu, rasanya seperti kosong. Ada kekosongan yang sangat kuat sekali. Tuh, karena kamu adalah menjadi pasangan terbaik buat dia, mengisi, menemani, menyupport, ya. Kamu menjadi seseorang yang sangat kuat menemani dia, ya. Dan kamu tuh yang kayak kasih dia banyak inspirasi. Kamu tuh melengkapi loh, ya, dirinya dia. Masukan untuk kamu apa? Teman-teman, saatnya kamu fokus dengan apa yang kamu inginkan ya. Kejarlah apa yang bisa bikin kamu happy. Jadi kalau memang kamu keterima orang ini kembali akan buat kamu bahagia, silahkan. Tapi kalau kamu merasa terima orang ini nggak bikin kamu bahagia, ya juga silahkan. Apa yang ngebuat kamu ngerasa senang, apa yang ngebuat kamu ngerasa aman gitu ya. Selalu pertanyaannya klasik ya, Kasora bisakah orang ini diberikan kesempatan? Dari kemarin kartu ini keluar mulu nih, kartu Moon yang melambangkan inspirasi, melambangkan intuisi. Kamu bukalah intuisi kamu. Intuisi kamu sendiri pun sudah tahu jawabannya, kamu bisa percaya orang ini atau enggak ya. Segala sesuatu itu tidak ada yang pasti 100% ya, selalu akan ada resiko di sana ya. Bahkan orang yang sudah menikah pun kita tahu ya ada resiko perselingkuhan juga. Tapi paling gampang dan paling mudah, bukan paling gampang sih, tapi kamu bisa lihat orang itu dari aksi nyatanya ya. Jadi kamu tinggal lihat aksi nyata dia seperti apa saja yang sudah dia lakukan gitu ya. Kalau dia bisa menunjukkan sama kamu keteguhan hatinya, usahanya dia, biarkanlah proses healing dalam hubungan ini berjalan. Jadi memang butuh proses juga di sana. Tapi paling gampang, lihatlah aksi nyatanya. Ya, jadi kalau dia cuma ngomong, nggak ada aksinya, ya kamu bisa pertimbangan. Tapi kalau sudah ada aksi nyata, kan kamu juga bisa kasih penilaian. Kayak gitu sih kira-kira. Kalau ditanya kapan dia bisa datang, ya dia sedang mantau. Ya, waktu terbaik untuk mungkin datang ke kamu. Ya, kita sekarang coba lihat zodiak yang terungkap, atau mungkin juga periode dia ada mungkin datang ke kamu atau ada pergerakan dan sebagainya ya. Oke, kita coba lihat sebentar. Teman-teman, ini ada zodiak tapi juga ada periode waktu yang mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan ya. Capricorn bisa saja 10 minggu atau 10 bulan lagi atau tanggal 10. Aries 1 minggu 1 bulan lagi atau tanggal 1. Tapi bukan berarti kalau dia Aries pasti 1 minggu ya. Bisa saja Aries tapi 10 bulan. Karena bisa terbolak-balik ya. Pisces 12 minggu 12 bulan atau tanggal 12. Cancer 4 minggu 4 bulan atau tanggal 4.
Leo 5 minggu tanggal 5 atau 5 bulan lagi. Gemini 3 minggu 3 bulan atau tanggal 3 satu lagi. Virgo 6 minggu 6 bulan ataupun tanggal 6. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabetnya teman-teman ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, ya, nama tempat, inisial tempat. Teman-teman yang kepingin untuk baca tarot melalui dibuatkan video YouTube ya, buat melihat segala sesuatunya lebih jelas. Jadi nanti aku dijajarin kayak gini. Udah cukup banyak juga klien-klien yang buat video ya, supaya bisa melihat pembacaan dengan lebih jelas ya. Dan apalagi mungkin susah mengatur waktu atau senang dengan penjelasan panjang kali lebar, silahkan ya. Atau teman-teman pingin belajar tarot sendiri atau pingin baca bazi buat tahu jalan hidup juga boleh ya. MRWKEHITNMUFHYOLV 1 2 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye bye.